semua, perkenalkan nama saya Asri Elfrida Merpaung dengan NIM 3203122005 dari Prodi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 7 unsur kebudayaan etnik Batak Toba di Desa Situ-Situ, Kecamatan Siantar Narangunda, Kabupaten Toba, yang saya terima dari hasil wawancara dengan Ibu Esianipan. Yang kita ketahui, 7 unsur itu terdiri dari yang pertama bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga sistem organisasi, yang keempat sistem peralatan hidup, yang kelima sistem mata pencaharian, yang keenam religi atau agama, yang ketujuh kesenian. Untuk itu kita akan membahasnya satu persatu. Untuk yang pertama kita mulai dari bahasa. Bahasa yang digunakan di desa ini adalah bahasa Batak, tetapi tidak jarang ditemukan orang-orang lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Batak sendiri. Meskipun begitu, bahasa Batak masih melekat dalam diri mereka masing-masing. Bahasa Batak tidak memiliki golongan-golongan tertentu. Hanya saja dalam pengucapannya ada beberapa kata yang harus diperbaiki dalam pengucapannya terhadap orang yang lebih tua daripada kita karena kata tersebut dianggap kasar. Contohnya misal dalam pengucapan organ tubuh seperti telinga. Bahasa Batak telinga itu disebut pinggol. Tetapi bila kita berkata kepada orang yang lebih tua, pinggol itu terdengar dengan kata kasar. Untuk memperbaikinya kita harus memperbaikinya menjadi sipareon. Dan banyak juga kata-kata lain yang harus diperbaiki dalam setiap pengucapannya karena itu akan dianggap kasar bila kita menggunakannya kepada orang yang lebih tua. Dan perbaikan kata ini disebut sebagai hata adung. Bahasa bagi masyarakat Batak dituliskan dalam bentuk aksara Batak. Aksara Batak adalah huruf-huruf Latin yang ditulis oleh masyarakat Batak pada zaman dahulu. Namun saat ini di desa ini sudah sangat jarang ditemui aksara Batak tersebut. Sampai saat ini untuk kita dapat menemukannya itu ada di buku SD dan SMP. Karena sampai saat ini SD dan SMP masih mempelajari bahasa Batak dan masih mempelajari bagaimana cara penulisan aksara Batak tersebut. Yang kedua, sistem pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya sistem pengetahuan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, alam sekitar manusia, flora dan fauna, zat-zat dan bahan mentah, tubuh manusia, serta ruang waktu dan bilangan. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, alam sekitar manusia. Masyarakat desa ini sampai saat ini masih mempercayai dengan adanya kekuatan gaib dari alam. Tetapi kepercayaan masyarakat desa ini terhadap hal yang demikian sudah tidak seperti dulu lagi. Misalnya kepercayaan mereka terhadap hal yang seperti ini dengan datangnya turis atau wisatawan yang datang ke danau atau sungai yang ada di daerah ini. Biasanya itu akan memakan korban dari salah satu pendatang. Sungai atau danau ini tidak pernah memakan korban dari desa-desa terdekat dengan sungai tersebut. Maka masyarakat desa ini mempercayai bahwa setiap pendatang yang datang itu harus bersikap sopan dan berhati-hati dalam setiap melangkah ataupun berhati-hati dalam setiap berucap, karena bisa saja tempatnya itu tempat yang didatangi bukan tempat sembarangan yang dapat memakan korban. Yang kedua, flora dan fauna. Flora atau tumbuhan yang sampai saat ini masih banyak dijumpai di desa ini yaitu yang pertama mobe. Mobe adalah sebuah buah yang berbentuk agak bulat tetapi permukaannya yang kasar, yang biasanya digunakan sebagai bahan pengawet makanan masyarakat khas Batak. Untuk yang selanjutnya, atarasa. Atarasa ini buah berbentuk bulat kecil-kecil berwarna hijau, mirip sekali dengan andaliman. Hanya saja rasanya tidak semenyengat andaliman. Dan biasanya atarasa ini digunakan masyarakat khas Batak hanya untuk penambah nafsu makan saja. Selanjutnya andaliman. Siapa sih yang tidak mengenal andaliman? Buah khas Batak yang berbentuk bulat kecil yang memiliki rasa sangat menyengat
yang juga digunakan sebagai bumbu masakan. Adaliman sering disebut sebagai merica khas Batak. Adaliman ini biasanya digunakan untuk memasak jenis makanan naniarsik, nandura, natinobur, saksang, dan napinadar. Untuk yang selanjutnya ada sereh. Orang Batak sering menyebutnya sebagai sangge-sangge. Bagian dari tumbuhan ini yang biasanya digunakan sebagai bahan masakan itu hanya bagian batangnya saja, sedangkan akar dan daunnya itu tidak digunakan atau dibuang. Biasanya serai ini digunakan untuk memasak makanan arsik, saksang, dan napinadar. Yang selanjutnya ada bawang Batak. Bawang Batak biasanya digunakan untuk memasak nani arsik. Dalam penggunaannya, semua bagian dari bahan bawang Batak ini digunakan kecuali akar. Biasanya ini akan diiris-iris atau bisa langsung dimasukkan ke dalam masakan nani arsik. Sementara fauna yang sampai saat ini masih mudah untuk dijumpai di daerah ini ada hewan babi, kerbau, dan ikan mas. Biasanya hewan babi ini digunakan sebagai lauk saat masyarakat Batak melakukan pesta, misalnya pesta pernikahan atau upacara adat kematian. Tetapi yang lebih umum di upacara adat kematian itu adalah kerbau. Kemudian ikan mas. Biasanya dalam acara pesta pernikahan, ikan mas ini adalah lauk bagi pengantinnya. Dan ikan maslah yang menjadi ikan yang akan digunakan dalam membuat nandura. Namun saat ini masyarakat desa ini sudah tidak jarang lagi lebih memilih menggunakan lembu daripada babi atau kerbau dalam menggelar sebuah acara. Yang keempat, zat-zat dan bahan mentah. Untuk zat dan bahan mentah yang sampai saat ini masih ada di desa Sipitu-Pitu ini yaitu yang pertama pirdot. Bagian dari tumbuhan pirdot yang digunakan adalah daunnya untuk mengobati penyakit kurus dan kubitan. Yang kedua ada harimau pink. Bagian dari tumbuhan harimau pink ini yang dapat digunakan yaitu daunnya juga yang direbus sebagai obat diare. Yang ketiga jambu biji. Bagian dari tumbuhan jambu biji ini yang digunakan adalah daunnya. Daun jambu biji dapat digunakan untuk mengobati diare. Yang keempat ada sotul. Buah ini sangat baik dikonsumsi sebab dapat mencegah risiko terkena kanker dan penyakit jantung juga. Selain itu, sotul juga dapat digunakan sebagai pengganti mobe dalam mengawetkan makanan. Yang kelima, tubuh manusia. Di desa ini yang lebih berpengaruh adalah laki-laki karena sesuai dengan garis keturunannya yaitu patrilineal. Tapi meskipun lelaki lebih berpengaruh, mereka masih memberikan kesempatan kepada wanita untuk memberikan atau menyuarakan pendapat mereka. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ada ruang waktu dan bilangan. Untuk ruang waktu dan bilangan ini, warga desa ini tidak menentukan kapan umur yang baik untuk membuat sebuah pernikahan. Karena warga desa ini berpikir bahwa bila dia sudah merasa dirinya sudah cukup matang, sudah bisa untuk memulai sebuah keluarga, maka mereka siap untuk menikahkannya. Untuk yang ketiga ada organisasi sosial dan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba adalah patriarki, yaitu yang menarik garis keturunan dari ayah. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, sistem kekerabatan etnik Batak Toba itu terbagi dari dua jenis, yaitu secara genealogis dan secara sosiologis. Untuk yang secara genealogis yaitu marga pada setiap masyarakat Batak. Setiap masyarakat Batak memiliki marganya tersendiri yang diturunkan dari ayahnya. Kemudian untuk yang secara sosiologis itu terbentuk karena adanya perkawinan. Perkawinan yang dimaksud itu tidak boleh sembarang marga. Misalnya seperti Simangunsong, Marpaung, Nabitubulu, dan Bardede. Sesama marga itu tidak boleh saling menikahi dari antara keempat marga tersebut, karena marga itu termasuk dalam satu submarga yang disebut sebagai Sonak Malela. Kemudian dalam pembagian harta warisan yang mendapatkan harta adalah laki-laki.
sedangkan yang perempuan hanya mengikuti suaminya saja. Kemudian masyarakat Batak itu dikenal dengan semboyan Dalihan Natolu yang berisi Somba Marhula-hula, Manat Marboru, Elek Mardong Tubu. Sama seperti di desa Sepitu-Pitu ini, sistem kekerabatan ini masih diterapkan. Namun sayangnya sudah tidak semua orang lagi yang memahami betul arti dari semboyan Dalihan Natolu. Kebanyakan masyarakat hanya sekedar tahu saja bahwa masyarakat Batak itu memiliki sebuah semboyan yang disebut dengan Dalihan Natolu yang memiliki isi Somba Marhula-hula, Manat Marboru, dan Elek Mardong Tubu. Untuk organisasi yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat pada desa ini, yaitu Marsyada Pari. Marsyada Pari adalah satu kegiatan gotong royong sesama masyarakat di sebuah desa. Misalnya seperti ini. Untuk hari ini, sekelompok pekerja akan bekerja di sawah bapak yang pertama. Nah, untuk beberapa hari kemudian, mereka akan berpindah ke sawah bapak yang kedua. Nah, seperti itu mereka akan berganti secara terus-menerus agar mereka saling bekerja sama, saling membantu dalam setiap pekerjaan mereka. Selain kegiatan Marsyada Pari, ada juga yang dibuat dengan arisan perkumpulan warga. Arisan ini diadakan untuk mempererat tali persaudaraan sesama marga dalam satu submarga. Misalnya dalam arisan Sonak Melila yang berisikan marga Lima Condong, Marbaun, Nabitupulu, dan Pardede. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Umumnya mata pencaharian di desa ini adalah bertani. Untuk itu, sistem peralatan hidupnya terbagi menjadi dua golongan, yaitu tradisional dan modern. Untuk yang tradisional, seperti cangkul, garpu, rogo, tajak, sabit, parang, dan gair-gair. Semua alat-alat ini adalah alat-alat yang terbuat dari besi dengan memiliki tiang dari kayu. Sementara untuk yang modern, seperti traktor dan odong-odong. Traktor terbagi menjadi dua jenis, yaitu hand traktor dan John Deere atau traktor besar. Biasanya jenis hand traktor itu kegunaannya hampir sama seperti cangkul, hanya saja lebih canggih dan lebih cepat untuk membalikkan tanah. Sedangkan yang John Deere itu biasanya digunakan pada saat panen. Nah untuk John Deere ini digunakan untuk mengangkut padi dari sawah ke pinggir jalan atau langsung ke rumah dari si pemilik sawah tersebut. Saat ini John Deere belum ditemui di desa ini karena untuk kegiatan masyarakat desa ini saat ini adalah memulai dengan menanam padi. Jadi mungkin John Deere ini akan dapat kita jumpai dalam beberapa bulan ke depan saat menunggu padi ini menguning. Yang selanjutnya juga odong-odong. Odong-odong ini dipakai untuk memanen padi. Sebenarnya orang-orang bisa saja menggunakan cara tradisional, yaitu dengan disabit, kemudian disebut dengan namanya membating. Tetapi untuk mempercepat proses pemanenan, orang-orang saat ini lebih memilih menggunakan odong-odong karena proses penggunaannya paling lama hanya 2 jam tergantung dengan luas sawah. Saat ini odong-odong juga belum dapat kita jumpai karena masih dalam kegiatan marsuan, jadi hanya dapat kita lihat sekitar bulan 6 ke atas karena di situ sudah mulai banyak petani yang panen. Yang kelima, sistem mata pencaharian hidup. Sistem mata pencaharian di desa ini beragam, mulai dari bertani, berdagang, bahkan pegawai negeri juga ada di desa ini. Tetapi yang lebih mayoritasnya itu bertani. Untuk kegiatan bertani di desa ini banyak yang bertani padi, jagung, kacang, cabai, kopi, dan juga coklat. Namun yang lebih banyak adalah padi, jagung, dan cabai. Biasanya pada bulan September sampai pertengahan November, para petani itu lebih banyak bertani jagung, kacang, dan juga cabai. Sedangkan mulai pertengahan November, para petani mulai turun ke sawah untuk mencangkul ataupun memperbaiki bentuk tanah dan sawah. Karena pada bulan-bulan seperti ini akan musim hujan dan akan mempermudah para petani untuk mencangkul sawahnya masing-masing.
Pada awal-awal Desember, para petani mulai menaburkan bibit-bibit padi yang sudah direndam selama kurang lebih seminggu, yang disebut boni. Setelah sebulan kemudian, setelah sebulan ditaburkan ke sawah tersebut, maka padi tersebut akan tumbuh sekitar 10 cm atau biasanya lebih dari 10 cm. Para petani mulai mencabuti boni tersebut atau padi yang sudah ditanam tadi, karena itu ditaburkannya tidak secara langsung merata di semua sawah, tetapi hanya satu bagian tertentu. Nanti para petani akan mengambil dari bagian situ, kemudian akan menanamnya lagi. Kegiatan itulah yang disebut dengan harsuan. Setelah selesai harsuan, para petani akan biasanya memberikan pupuk non-organik pada padi tersebut, misalnya untuk membunuh siput-siput kecil yang akan memakani padi yang sudah ditanam. Kemudian juga memberikan pupuk yang dapat mempercepat proses berkembangnya padi tersebut. Setelah sekitar 1 atau 2 bulan kemudian, para petani mulai turun lagi ke sawah untuk membersihkan padi-padi atau membersihkan rumput yang tumbuh di sekitaran padi tersebut. Kegiatan ini disebut dengan marbabo. Marbabo dapat dilakukan lebih dari sekali. Biasanya itu dilakukan hanya 2 kali, tetapi itu tergantung dengan keadaan sawah si petani. Setelah selesai marbabo, biasanya para petani hanya tinggal menunggu waktu untuk memanen. Para petani di sini tidak hanya tinggal diam setelah selesai memanen. Mereka akan mulai mengolah sawahnya lagi untuk menanam tumbuhan seperti jagung, cabai, dan kacang. Untuk tumbuhan kopi dan coklat biasanya itu ditanam di kebun yang tidak seperti di sawah yang memiliki banyak air, tetapi yang lebih memilih tempat yang agak tinggi yang dua beternak. Ternak yang biasanya dipelihara di desa ini adalah ternak ayam, bebek, babi, kerbau, dan lembu. Para peternak bebek dan ayam yang diperdagangkan oleh masyarakat lainnya. Kemudian ada berdagang. Di desa ini banyak yang membuka kios-kios kecil sebagai bentuk mata pencaharian mereka. Ada juga yang membuka usaha menjual pupuk-pupuk kimia untuk mempermudah masyarakat dalam membeli pupuk kimia tersebut. Kemudian ada lagi satu jenis mata pencaharian di desa ini, yaitu manirat. Manirat hampir sama dengan menenun, hanya saja bedanya manirat itu membuat sertali, sedangkan menenun itu lebih mengarah ke ulos. Biasanya pembeli dapat memesan apa saja tulisan yang dapat ditulis di sertali tersebut. Namun yang paling umumnya ditulis di situ adalah kata Horas, karena sertali ini biasanya digunakan sebagai souvenir kepada para pendatang agar memiliki kenang-kenangan dari daerah kita ini. Bentuk sertali ini tidak seperti sertali yang digunakan pada saat acara pesta pernikahan dan upacara adat kematian. Tetapi bentuk sertali ini agak memanjang dan memiliki seperti rambu-rambunya yang dipanjangkan, yang kemudian itulah bagian yang akan diikatkan di kepala. Yang keenam, sistem religi. Sistem religi di desa saya sudah tidak lagi seperti zaman dahulu yang menyembah Mulajadi Nabulun. Mulajadi Nabulun ini disebut Tuhan bagi orang Batak pada zaman dahulu. Ada juga agama Parmalim. Tetapi saat ini di desa saya sudah tidak lagi ditemukan agama yang sedemikian. Tetapi di desa saya ini saat ini para masyarakat beragama Kristen Protestan. Ada beberapa yang beragama Muslim, tetapi mereka merupakan orang-orang pendatang yang memilih tinggal di desa ini dan bukan warga asli desa ini. Yang ketujuh, ada kesenian. Untuk kesenian khas Batak yang dapat dijumpai di desa saya masih beragam, seperti seni suara, seni musik, seni tari, dan seni sastra. Untuk seni suara, masyarakat Batak memiliki beberapa lagu yang biasanya diperdengarkan bagi khalayak ramai. Namun lagu yang paling khas di etnik Batak yaitu O Tanah Batak dan Argado Bonani Pinasa.
Lagu Otano Batak menceritakan tentang seseorang yang rindu akan tanah kelahirannya dan sangat ingin kembali ke tanah Batak. Sedangkan lagu Argado Bonani Pinasa menceritakan bahwa seorang beretnik Batak tidak boleh lupa akan tanah kelahirannya. Sejauh apapun dia merantau, dia tidak boleh lupa bahwa ia adalah salah satu dari masyarakat beretnik Batak Toba, dan dia tidak boleh melupakan tanah kelahirannya. Biasanya kata Bonani Pinasa itu hanya ditujukan kepada laki-laki, karena perempuan hanya memiliki suami, jadi perempuan tidak memiliki kampung halaman dalam kata kasarnya, karena dia mengikuti suaminya. Jadi kata Bonani Pinasa ini lebih umumnya ditujukan kepada laki-laki. Untuk selanjutnya ada seni musik. Masyarakat etnik Batak Toba sudah tidak asing lagi dengan kata godang. Godang biasanya dipergunakan untuk acara adat Batak seperti pernikahan, upacara adat kematian, manual berkumpul, dan godang juga diperdengarkan pada acara Godang Matoso. Godang yang diperdengarkan memiliki jenis dan maknanya tersendiri. Kemudian untuk seni tari. Seni tari Batak Toba dikenal dengan tari yang disebut tortor. Tortor tidak lagi hanya dipergunakan untuk acara penting, tetapi juga sebagai acara hiburan. Misalnya pada perayaan 17 Agustus dan Natal. Tortor juga memiliki jenis dan maknanya tersendiri. Contohnya seperti tortor Sumba. Tortor ini digunakan untuk menyambut raja ataupun tamu dan kerabat yang diiringi dengan gondang. Tarian ini dianggap sebagai tarian penghormatan bagi tamunya maupun rombongannya. Selanjutnya ada seni sastra. Dalam masyarakat Batak dikenal dengan upasa dan umpama. Upasa dan umpama ini biasanya diperdengarkan ketika ada acara besar masyarakat Batak seperti pesta pernikahan dan upacara adat kematian. Upasa dan umpama ini umumnya digunakan untuk menasehati ataupun menghibur pada upacara adat kematian agar tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Selanjutnya ada ulos. Ulos ini merupakan salah satu bagian dari pakaian adat Batak Toba. Ulos sendiri memiliki beberapa jenis seperti sadung, puca, raji hotang, bintang maratur, dan masih banyak lagi. Ulos dibuat dengan cara menenun, tetapi untuk saat ini di desa saya sudah tidak ditemukan lagi orang-orang yang menenun. Ulos ini biasanya dibeli di pasaran karena saat ini di pasar sudah sangat banyak yang menjual ulos dengan harga yang terjangkau. Untuk pakaian khas Batak Toba itu juga merupakan bagian dari ulos, seperti yang diikatkan pada pinggang lelaki dan roknya perempuan, itu semua bagian dari ulos. Untuk menghadiri acara pesta pernikahan dan upacara adat kematian, umumnya masyarakat Batak Toba itu baik pria maupun wanita harus menggunakan ulos di bahunya. Tetapi saat ini sudah jarang ditemui yang demikian. Bila orang-orang mengundang ke pesta, banyak orang wanita hanya menggunakan mandar, sedangkan laki-laki juga menggunakan mandar yang ditampilkan di lehernya, sedangkan wanita hanya diikatkan di pinggangnya, tidak lagi menggunakan ulos. Kalaupun mereka membawa ulos, paling hanya digunakan sebentar. Itulah tadi beberapa hasil wawancara tentang 7 unsur kebudayaan etnik Batak Toba di Desa Sepitu-Pitu yang saya terima dari hasil wawancara dengan Ibu S. Jennifer tersebut.